Ya, Bapak Ibu, hari ini tema yang diberikan oleh dari pusat ya, jadi saya mengikuti aja. Diambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai 24 dengan judul penyembahan yang berkenan ya. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24 ya, sudah dibuka? Kayaknya enggak buka Alkitab ya. Ada yang buka pakai Android suci ya. Tapi juga ada yang jaga saudara ya. Tapi bersyukurlah kita punya LCD ya, punya LED. Ini LCD. Karena LCD ini sangat membantu kita dan memang bagi yang terutama males bawa Alkitab. Oke, saya akan bacakan dari Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai yang ke-24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba waktu kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Gak apa-apa walaupun bilang-bilang saya siap. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau lihat dari apa yang kita baca tadi di kronologi ketika Tuhan Yesus pada saat itu ketemu dengan perempuan Samaria. Pada saat itu kita bisa melihat apa perbedaannya orang Samaria dan orang Yahudi. Orang Samaria itu juga sama-sama orang Israel yang pada saat itu ketika Ezra membawa orang-orang Israel kembali, orang-orang Yahudi kembali ke tanah suci di mana mereka akan membangun Yerusalem, bait Allah yang untuk menyembah. Sudah bisa ya? Nah pada saat itu ketika Ezra membuat keputusan bahwa orang-orang Israel yang menikah campur mereka harus keluar dari Yerusalem, makanya memang tidak ada, kalau kita lihat, kita perhatikan hanya pernyataan Ezra yang pada saat itu membuat komitmen bahwa mereka harus menceraikan orang-orang yang bukan dari kelompok orang Israel, orang-orang yang dianggap dari kafir. Nah, kita bisa melihat dari pernyataan itu yang membuat akhirnya beberapa ada yang tidak mau, ada yang protes pada saat itu. Akhirnya muncullah kegerakan. Bagaimana mereka membuat saya tidak boleh nyembah di Yerusalem? Gak apa-apa, saya buat gunung satu di Gerizim di mana dia menyembah. Makanya muncul istilah orang Samaria, ibu kotanya Israel Utara. Nah, kita bisa melihat mereka buat tandingan dan mereka tidak mempercayai. Seperti kita 39 kitab, hanya 5 kitab Musa yang selalu mereka pegang, Pentateuch Samaria. Itu yang mereka selalu pegang, yang selalu mereka baca. Yang lain bagi mereka itu bukan untuk kami, bentuk rasa sakit hati mereka. Itu yang terjadi, sejarah memang membuktikan begitu. Nah, mereka buat penyembahan sendiri. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel, walaupun saya belum pernah, tapi saya lihat di filmnya di YouTube itu kelihatan apa yang mereka lakukan ya. Orang-orang Samaria ketika mereka merayakan Paskah, ya mereka juga merayakan karena itu aturan yang ada di 5 kitab Musa. Nah di sini ketika Yesus bertemu dengan perempuan ini sempat tanya, dia tahu kamu ini pasti nabi. Karena apa? Beda dengan yang lain. Kenapa? Karena orang Samaria itu juga punya pemahaman. Mereka memahami bahwa akan ada istilah Mesias dalam apa yang mereka juga tunggu, tapi mereka memanggilnya Tahem, bahasa mereka. Saya punya Pentateuch Samaria, saya sendiri bacanya aja masih kesulitan ya. Kalau Ibrani masih oke, tidak apa-apa. Tapi memang agak beda. Istilah mereka tentang Mesias yang diharapkan bahwa yang nantinya memerintah, yang nantinya akan mengadakan perubahan pemulihan Israel, itu namanya Tahem. Mereka juga mengharapkan itu. Makanya dia lihat Yesus ini beda. Yesus berkata apa di sini?
Yang betul itu keselamatan itu hanya ada di orang Yahudi. Memang dari kronologi nubuatan sebelumnya bahwa akan ada keselamatan dari keturunannya Yehuda. Walaupun ada tafsiran yang lain ya dari kelompok mereka bahwa Mesias tidak hanya di kelompok Yehuda, tapi ada di kelompoknya Naftali. Ya. Mereka mengharapkan itu semua. Tapi cukup tahu saja Bapak Ibu ya, gereja jarang cerita kayak begini. Nah, apa yang kita bisa ambil di sini? Pada saat itu sebetulnya Tuhan Yesus sudah mengatakan, dia berkata apa? Bukan lagi saatnya untuk kita menyembah di gunung ini, di Yerusalem, sudah bukan lagi. Tuhan Yesus mengatakan apa di sini? Akan tiba saatnya, ya. Sudah tiba, bukan akan tiba. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, berarti apa yang kita bisa ambil di sini kalau kita lihat judulnya penyembahan yang berkenan. Yang pertama yang harus dimiliki supaya kita berkenan apa yang kita lakukan hari ini, berkenan di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik, Anda datang ke gereja bukan untuk ngebek-ngebeki gereja. Betulnya ya. Tujuan dari gereja adalah membawa Bapak Ibu untuk bisa mengenal siapa yang kita sembah. Kalau Anda datang ke gereja hanya untuk karena menghilangkan sumpek dan sebagainya, Anda akan pasti suatu saat Anda akan kecewa. Tetapi kalau Anda betul-betul datang ke sini untuk mencari siapa yang Anda sembah, yaitu Allah, Anda tidak akan pernah kecewa. Betul. Makanya yang pertama dikatakan apa? Pengenalan akan Allah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini memang bicara nubuatan. Tetapi sebetulnya kalau kita mau benar-benar mau mengerti apa isi Alkitab, bagaimana kita mengenal Allah? Kuncinya pertama yang harus dilewati, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang utama ini yang menjadi syarat. Orang tidak akan pernah bisa mengerti siapa Tuhan kalau dia tidak pernah ada pernyataan. Makanya ketika Tuhan Yesus ditanya sama orang Farisi ahli Taurat, hukum yang utama dan yang utama itu apa? Di Injil Matius memang langsung, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan seterusnya. Tapi Injil Markus ditulis untuk orang Romawi dan sebagainya. Dia berkata mulai dari Ulangan 6 ayat 4 komplit dikutip. Dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Baru dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan seterusnya. Kita melihat ini kata dengarlah Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai menjadi landasan atau kalimat syahadatnya mereka. Yang menjadi dasar apa yang mereka lakukan, melakukan hukum apapun adalah Shema. Untuk mereka selalu ingat, berarti apa sebetulnya yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat itu? Kenali dulu Tuhanmu, baru engkau bisa mengasihi, betul ya? Anda akan, maaf di sini yang datang suami istri. Depan ini sungkan saya kenal sama depan-depan ini. Iya kan? It's okay lah, tak kasih contoh ya. Jadi contoh tidak apa-apa ya. Din, kamu sudah kenal sama kokomu. Mulai kapan? Lali bisa. Tapi ketemu ning di gereja gitu ya. Kokomu main mata gini. Ting 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 katut gitu. Kalau katut berarti kena pelet Dinda. Loh iya, saya percaya semuanya melalui proses. Iya kan? Kenalan, kenal lama, mulai sekolah minggu. Iya, ya kan awalnya biasa saja kalau lagunya Trio Libel itu ya. Iya, kenal dulu, tahu siapa dia. Kemudian dekat semakin dekat, semakin dekat. Mulai ya, yang ngomong dulu cinta I love you apa dulu? Kokomu dulu atau Dinda dulu? Kokomu sih yo.
Iya, jauh sampai ya, kan gitu. Waktu kokonya ini bilang I love you, apa langsung diterima, Din? Enggak, dilihat dulu sopo itu, kan gitu ya. Nah, ini sebetulnya Allah pun sama, saudara. Kalau kita mau bicara keselamatan itu paling gampang itu kayak begitu. Allah memilih dengan menyatakan apa? Cintanya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia tawarkan dengan cinta yang begitu besar. Apakah manusia langsung menerima? Enggak, manusia punya free will kan. Ya, sama dengan tadi, wanita tidak akan mudah melihat menerima ketika ada seorang laki-laki bilang I love you sama dia. Iya kan? Ya dulu sopuiku mulai lama-lama. Iya betul, mulai dredeg-dredeg gimana gitu ya. Wah iya kan, orang lagi jatuh cinta kan gitu ya. Apalagi yang laki mau ngomong I love you itu pertama sulit, saudara. Tapi begitu sudah ngomong itu plong. Bener ya? Iya bener, saya dulu ngomong sama istri saya I love you aja juga dredeg kok. Loh iya saudara. Itulah ketika manusia dengan free will-nya menerima cintanya Tuhan, lop, terjadi keselamatan. Makanya saya katakan membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti membangun hubungan suami istri. Seringkali kita mendengar gereja berkata keintiman berjalan bersama Tuhan. Itu loh sebetulnya tentang keselamatan. Membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti membangun hubungan suami istri. Kita selalu lihat cerita di Perjanjian Lama bagaimana Tuhan menempatkan dirinya sebagai apa? Mempelai laki-laki, Israel sebagai perempuan. Ketika Israel menyembah berhala dikatakan berzina, langsung begitu saudara. Kedekatan itu yang sebetulnya diceritakan di Alkitab kepada semua pembaca, kepada kita semuanya, bahwa itu loh sebetulnya membangun hubungan dengan Tuhan. Diperkuat lagi dengan pernyataannya Rasul Paulus. Di Efesus pasal 5 kita seringkali mendengar khotbah-khotbah dalam pernikahan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ayat 24, hai suami, kasihlah istrimu. Betul ya? Di ayat 33 diperkuat lagi, istri hendaklah menghargai suaminya, suami hendaklah mengasihi istrinya. Tapi yang menarik di ayat 32, rahasia ini besar, yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Tuh, berarti apa? Membangun hubungan dengan Tuhan seperti membangun hubungan suami istri. Dalam bahasa Ibrani kata yada itu proses pengenalan secara progresif. Orang bisa kenal, tidak cuma sekedar kenal. Anda kenal Pak Jokowi? Oh saya tahu. Kenal? Tahu kongko-kongko ngopi sama Pak Jokowi? Oh gak pernah saudara. Banyak orang begitu. Kekristenan berbicara bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Makanya ceritanya, ilustrasinya adalah hubungan suami istri. Nah, balik lagi. Oh, tak lali jenenge. Suamimu apa jenenge? Samuel. Ya. Kalau sudah diterima cintanya sama Dinda, meneng-menengan mari ngono. Pasti enggak. Ada komunikasi ya. Main mata gini wis ngerti. Jaluk kopi gitu. Ada ceritanya ya. Dibangun terus semakin erat, semakin tahu, ya kan? Semakin tahu siapa dia. Dan saya percaya sebetulnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita sadar, itu kita sudah lakukan, saudara. Ada interaksi. Anda datang ke sini tujuannya untuk siapa? Bertemu dengan Tuhan. Ini loh saatnya Anda bertemu dengan Tuhan, walaupun di rumah juga dilakukan. Itulah interaksi kita datang kepada Tuhan menyembah. Bukan datang untuk ngeploki doro, saudara. Tahu ya? Mari kita puji Tuhan. Tuhan itu ning ndi kan gitu. Kayak ngeploki doro, saudara. Enggak.
Justru seharusnya kita nih datang ke sini adalah datang bagaimana saya menghadap kekasih saya, Tuhan saya. Itu yang dilakukan. Doa, pujian, dan penyembahan merupakan salah satu interaksi cara kita mendekat dengan Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan menuangkan isi hatinya kepada kita. Walaupun saya tidak nutup kemungkinan ada karunia-karunia Tuhan bisa bicara audible dan sebagainya. Oh iya, dan nutup kemungkinan bahasa rohmu diterjemahkan, ada yang ada. Saya tidak nutup kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Ada banyak Alkitab juga nulis. Dan pengalaman yang terjadi walaupun kembali lagi yang menjadi landasannya harus Alkitab. Orang bisa bersuara Tuhan bicara. Tapi kalau nggak sesuai Alkitab, maaf, berarti bukan dari Tuhan. Berarti dari siapa? Di dunia ini cuma ada Tuhan dan hantu, saudara. Jadi bukan dari Tuhan. Iya, banyak orang-orang kepingin didengar apa yang disampaikan pakai nama Tuhan. Saya pernah masih ingat ketika istri saya bikin ada persekutuan, menghadiri persekutuan ya. Anda tahu Alkitab ini apa? Ini konsep gitu, saudara. Dilempar Alkitab, dibuang. Saya no konsep, langsung dari Tuhan. Untung waktu itu saya enggak ada. Kalau saya ada tak sawat sandal orang itu juga. Betul. Ini Alkitab ini ditulis. Tujuannya supaya kita bisa mengerti. Supaya kita tidak salah jalan. Makanya kita perlu membaca setiap hari untuk memenuhi yang ada di sini. Supaya ada informasi masuk semua tentang firman Tuhan. Lupa nanti hanya sebagai pengetahuan. Makanya kita perlu satu lagi. Ketika kita percaya dalam Efesus pasal 1, 13, 14 dikatakan ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Wih, swargis, stempel, sah kamu miliknya Tuhan. Tanda kepemilikan, ayat 14. Dan Roh Kudus itu diberikan sebagai jaminan, kata Arabon, DP-nya, uang mukanya, tanda jadi untuk kita menerima semua janji Tuhan sampai penggenapannya komplit. Loh, enak toh? Tuhan tidak cuma sekedar kamu selamat. Kalau cuma gini, saudara, kita nggak ada bedanya sama agama-agama yang lain. Ini yang membedakan kekristenan. Tuhan mau kenapa Roh Kudus diberikan pada kita. Bahkan kalau kita lihat pernyataannya Tuhan Yesus, aku akan memberikan penolong yang lain. Kata penolong, parakletos itu bisa diterjemahkan sebagai apa? Yang mendampingi, sebagai pengacara kita, yang selalu ada bersama dengan kita. Tidak hanya itu peranannya, yang merubah hidup kita, yang membuka wawasan kita, merubah paradigma. Makanya firman itu perlu terus kita terima, kita baca Alkitab kita. Nanti Roh Kudus itu yang akan memberikan kepada kita pengertian. Makanya ada istilah apa? Dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu bukan bahasa roh, saudara. Banyak orang seringkali salah. Bahasa roh itu karunia. Dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya orang itu berubah. Makanya ada istilah dikuasai, dipimpin. Itu loh dipenuhi Roh Kudus. Kalau dalam teks aslinya memang ada dua kata dipenuhi. Pleroo dan pimplemi. Pimplemi dipenuhi dari atas. Kalau ketika saya melayani seperti ini kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi saya. Apa yang saya sampaikan adalah isi hatinya Tuhan. Tapi Roh Kudus juga bergerak di dalam hidup saya. Makanya seringkali kita nyanyikan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan, Allah, kekuatanku. Itu Roh Kudus yang berkarya. Dia penuhi hatiku. Ini sebetulnya karya Tuhan mempelihara kita. Untuk kita tahu dia berkarya. Makanya kalau lihat dalam Efesus pasal 5. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kata penuh itu pakai kata plero.
Kemudian ayat berikutnya dijelasin, orang yang penuh Roh Kudus itu kayak apa? Rendah hati, mengutamakan yang lain, selalu memuji Tuhan. Itulah penuh Roh Kudus. Karunia bahasa roh itu diberikan kepada kita untuk memberikan apa? Kemampuan buat kita, karena bahasa aslinya pakai kata apispos, orang yang drop imannya, yang sudah tidak bisa apa-apa, sudah Tuhan, gak bisa ngomong agak-agak, sudah, makanya dikasih bahasa roh. Untuk imannya bangun lagi. Walaupun ada karunia iman. Tapi setidaknya kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita proses itu, supaya kita semakin kenal, semakin dekat, erat. Makanya progresif tadi seperti membangun hubungan suami istri. Kedekatan itu terus harus dibangun. Apakah selesai setelah dibaca terus kita mengerti, oh saya tahu Tuhan maksudmu, apakah selesai? Enggak. Saya percaya ketika Samuel sama Dinda ini, ya kan, pada proses pengenalan atau pacaran, setelah ngomong-ngomong gitu selesai? Enggak ya. Gak tahu dijak mangan-mangan. Pasti mau, ya kan? Ayo Din, makan-makan yuk. Kita makan, dibelikan pentol ya sama Samuel. Enggak. Ya. Itu kok kenapa biar? Pertama kali dijak mangan Mbak Samuel. Hah? Lari ya? Enggak pernah lupa. Biasanya wanita itu paling eling kok. Diajak kemana aja paling eling. Pertama kali berjumpa sama yang dicintai pasti eling kok, ya kan? Doyan enggak masakannya Solaria? Dipesen sama Samuel ini. Mungkin gini ya, iki Samuel iki sik guru ngerti selera aku kan gitu ya. Mosok sayuran kabeh kan gitu. Mosok kambing aku kan gitu ya. Guyon enggak boleh ngamuk loh ya. Nanti saya pulang saya minta maaf. Mesti nih mau ono ayam goreng ini kan gitu ya. Mau ada ayamnya. Tapi karena dicintai, karena dia tahu bahwa laki-laki ini mencintai dia. Walaupun dia tahu rodok seret makan itu ya kan. Pasti dimplok ya kan. Tapi biasanya lo kok makannya sedikit gitu ya. Kenyang tadi di rumah sudah makan ya kan gitu ya. Nanti dalam artinya kok mulai balas dendam aku kan. Perasaannya Samuel gimana? Seneng enggak? Wih seneng, tak jak mangane Solaria gelem ya loh. Wah suatu saat dites lagi pernah diajak mangan yang warung? Enggak pernah ya. Kayaknya wah ya berarti Samuel ini menjaga perasaannya wanita ya. Biasanya ada yang ngetes diajak mangan yang warung ning pinggir dalan. Gelem enggak? Dia mau loh. Berarti apa? Bahagia. Berarti wanita ini bakal siap sedia baik dalam susah dan suka dan duka mendampingi saya. Semakin erat lagi kan gitu ya. Demikian kita dengan Tuhan. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan suka enggak? Sangat suka. Bagi kita itu apa? Penyangkalan diri. Saya percaya tadi Dinda waktu makan sayuran itu juga sebetulnya gini, wis gak apa-apa lah demi yang Samuel yang disayangi kan gitu. Ya, dia menyangkal dirinya padahal kesukaannya dia KFC ya. Enggak, salah saya. Ada yang lebih tahu, yang tahu Pak Samuel, kalau saya tahu bahaya. Iya kan, ada yang disukai sama. Ketika kita menjadi pelaku firman, kita sama dengan menyalibkan diri kita. Alkitab berkata, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Loh, orang saya enggak salah loh Tuhan. Saya disuruh ngampuni. Sakit. Alkitab berkata, lakukan. Loh ya kan? Tujuannya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Semakin kita kenal, semakin kita menyenangkan hati Tuhan, semakin terjadi keintiman yang semakin dekat, semakin dekat. Makanya kalau kita lihat Daud, waktu Daud selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Ya kan? Luar biasa, dia cinta Tuhan.
ketika dia juga bersalah, ya namanya dia manusia juga ada proses di situ ya, berdosa di hadapan Tuhan. Contoh yang paling banyak kita lihat, yang paling saya ingat, ketika dia menghitung pasukannya, dengan sombongnya dia mau merasa, wah tentara saya banyak. Tuhan bilang apa? Dosa kamu. Ada 3 hukuman yang kau pilih. Jawabannya Daud apa? Dia tidak milih yang paling enteng. Tidak, dia cuma berkata apa? Biarlah aku jatuh ke tangan kasih karuniamu. Dia memposisikan dirinya sebagai anak. Dan Tuhan pilih yang terbaik. Luar biasa. Sampai Tuhan puji. Tunggu hatinya melekat kepada. Luar biasa loh saudara. Ada banyak yang kita bisa lihat. Semakin kenal, semakin kenal. Ini sebetulnya semakin kita tahu, oh iya ya. Kita bisa mengatakan ku mau cinta Yesus selamanya. Dari mana? Ya dari kenal dulu. Kalau tidak kenal bagaimana orang bisa mencintai? Tidak bisa saudara. Nah, ini yang sebetulnya yang harus kita terus bangun. Yang kedua, kita lanjutkan yang kedua. Nah, kalau yang namanya sudah kenal, ngerti, pasti hidupnya benar. Betul ya? Ada banyak hukum enggak di sini nih? Di Alkitab. Ada banyak. Bahkan ada orang yang ngomong, aduh enggak mungkin saya bisa lakukan ini. Rasanya sulit. Begitu. Tanya lagi nih sama Samuel sama Dinda. Sam, Dinda pernah buat peraturan enggak? Nomor 1, kalau kamu jadi sama saya, enggak boleh tolak-toleh ya. Apalagi kalau ada perempuan cantik, lebih cantik dari saya. Yang kedua, jalannya harus lurus-lurus saja. Pernah dibuat begitu. Jemput tak boleh telat. Oh saya begini, saya pernah loh jemput 5 menit di Senen ini pacar saya sebelum istri saya. Ya. Pacar telat 5 menit, curiga yang enggak, katanya kamu pasti punya yang lain. Pernah gitu? Enggak ya. Kalaupun ada bagi kamu berat enggak? Berat? Iya, abot. Hah? Mungkin kamu gini ya, ngomong sama Dinda, kalau jadi pacarku juga kayak aturan-aturan gitu. Sudah diplot dulu. Enggak ya? Oh iya. Apa maksudnya? Orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, kenal siapa Tuhan, dia tidak akan bisa dibatasi dengan aturan-aturan yang ada. Di Alkitab banyak aturannya, banyak hal yang harus dilakukan. Sebetulnya yang disampaikan sama Rasul Paulus ini luar biasa saudara. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah hukum kasih karunia. Apa yang mau disampaikan? Kalau dasar kita cinta, semua aturan itu gampang enggak? Gampang. Yang seringkali kadang gombal ini kan laki-laki. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, ya kan? Hujan badai tak lewati. Setelah nikah gerimis budalo dewe kan gitu. Enggak, harapannya enggak. Ibu-ibu guyu ini berarti pernah ada pengalaman berarti lo ya kan. Orang yang lagi jatuh cinta, cinta yang dibangun terus-menerus dengan Tuhan. Enggak ada perasaan berat untuk menjadi pelaku firman. Semuanya biasa, aku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai menghadang kayak apapun, saya percaya bahwa Tuhan saya, yang saya cintai, yang saya kenal, pasti menjadi pembela buat saya. Pasti ada jalan keluar, seperti puji-pujian yang kita nyanyikan tadi. Betul ya? Dia gunung batu, kekuatan. Orang yang semakin erat, semakin dekat, pasti dia percaya. Saya sama dengan seorang wanita. Seorang wanita akan percaya kepada pasangannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa laki-laki yang dicintainya itu akan menjadi pelindungnya, pengayomnya. Betul ya ibu-ibu? Kok diem? Mulai enggak percaya sama suaminya ya? Enggak ya. Kalau memang harus begitu saudara. Iya kan?
Orang itu bisa percaya kenapa? Karena kedekatan. Dia tahu. Otomatis hidupnya akan berusaha untuk menyenangkan pasangannya. Betul ya? Iya. Laki-laki akan berusaha menunjukkan bahwa dia sanggup mengayomi istrinya. Dan istri akan terus melakukan apa? Menghormati suaminya. Ini sebetulnya menunjukkan kepada ada timbal balik. Hidup benar di sini menyatakan bahwa tidak hanya kita menyembah, kenapa? Kembali lagi kepada kita tentang pemahaman isi Alkitab. Kalau kita salah dalam memahami isi Alkitab, dalam mengartikan ini semuanya, ini pasti salah. Perilakunya bisa berubah, tindakannya bisa salah. Makanya Alkitab ini menjadi pedoman hidup yang harus kita ikuti. Makanya Daud berkata apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini yang harus kita tahu. Supaya apa? Benar. Walaupun ada di sini kembali lagi bagaimana koneksitas kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan yang erat, yang pasti hidup kita pasti benar. Betul ya? Ya. Suami istri akan bisa mengerti satu sama lain. Tahu. Ya kan? Walaupun mungkin suamimu atau istrimu, halo, suaranya dirubah-rubah, halo, pasti tahu, lapo telepon kan gitu ya. Iya betul ya Bapak Ibu ya. Ya yang pernah ngalami pasti guyu-guyu saudara. Kalau misalkan, halo, sopo iki yo? Halo, loh, lali tambah bojomu, loh bahaya saudara. Loh iya, ini berarti kurang kedekatan. Tidak ada keintiman, kedekatan hubungan suami istri. Kita bisa tahu, ngerti maunya Tuhan. Dari mana? Mungkin saya pernah bahas ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, bahasa aslinya bukan kemurahan, tapi oiktirmos, demi karena belas kasihan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. 2. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti apa? Sebetulnya kita diingatkan, kita ini itu karena belas kasihannya Tuhan. Sepantasnya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan. Kata persembahan pakai kata tusia yang sama dengan olah dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Korban bakaran, korban ucapan syukur. Itu loh yang Tuhan mau. Yang hidup, maksudnya apa? Kalau kita lihat dalam teks bahasa aslinya, yang menghidupkan dalam pengertiannya apa adanya. Yang kudus. Dalam arti apa? Ada koneksitas, kekudusan karena kedekatan. Dan yang berkenan, yang bicara apa tentang berkenan ini berbicara tentang kita berusaha hidup berkenan dan perkenanan Tuhan yang membuat kita ini bisa dekat. Baru dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati makanya kata logiken, yang logika, yang masuk akal, yang cengli saudara. You know cengli? Tahu itu masuk akal. Kalau kita jadi orang tahu diri, otomatis orang berkata, good, lu iya, cengli kamu, ngerti. Paulus tidak mengingatkan kita supaya kita jadi orang yang rumongso, tahu diri saudara. Dan yang kedua, berhentilah kamu diserupakan dengan dunia ini. Dalam teks bahasa Indonesia itu pakai bentuk kalimat aktif. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya bentuk pasif saudara. Berhenti kamu diserupakan dengan dunia ini. Berarti apa? Jangan mau selalu dikondisikan. Yang biasa selalu suka mengkondisikan itu siapa? Iblis. Kita diperhadapkan ketika kita lagi butuh duit. Duit sapa iku tibone ini sor. Lho ning kono iku lho. Kan gitu. Ya kan? Orang kalau lagi butuh duit kan jalannya selalu menunduk ya. Ben nemu duit. Saya ngomong gini berarti karena saya pernah ngalami saudara. Dulu waktu bangkrut saudara. Aduh rasanya susah ya kan. Ini makan kan. Tapi ternyata buktinya selama proses itu ya saya gemuk-gemuk saja saudara. Ya puji Tuhan, Tuhan itu baik. Sempat khawatir saya. Aduh Tuhan. Dulu biasa ketika jadi kontraktor duitnya wakeh kan saudara.
iso itu bawa uang 100.000 itu loh, saya tidak percaya diri dulu. Jadi minim itu 500 ning dompet gitu ya. Makan-makan gitu. Tapi Tuhan izinkan bangkrut. Uang tinggal 10.000 di awal bulan, saudara. Aduh Tuhan, kita tunggu bensin masih 2.500. Entek guru mangani dan sebagainya, saudara. Tapi Tuhan bisa buat 2 minggu uang saya 10.000 utuh, saudara. Hebat Tuhan itu ya. Kenapa? Tuhan bisa pakai siapa saja, dan saya tidak pernah cerita kalau saya bangkrut, saudara. Orang-orang itu datang, ayo ikut makan. Mau Pak, pura-pura mau bayar biasa kan ya. Dibayari dhisik. Ayo sini, aku mau isi bensin, kamu juga isi bensin ya. Dibayari, saudara. 2 minggu itu bisa kirim orang-orang yang berbeda. Saya diajar untuk apa? Percaya. Saya waktu itu, iya. Tuhan bisa pelihara saya. Bahkan yang kalau saya diajak makan tidak cuma di warung, dari warung sampai ke rumah makan yang enak sama yang sedang-sedang saja, itu ngalami kok bisa ya. Di luar pikiran. Kuncinya cuma percaya. Saya waktu itu cuma bilang, Tuhan aku percaya, wis mbok ya apa carane. Tidak tahu saya. Tetangga saya bisa masak kebanyakan. Aku kakean masak nasi ambil ikannya, mau dah. Loh, dikirim ning rumah loh, saudara. Pres. Tuhan bisa kirim begitu. Kuncinya cuma percaya, dan kalau tahu, sadar, otomatis kita akan apa? Hidup benar. Karena apa? Dasarnya cinta. Kedekatan itulah yang membuat kita semakin percaya, sehingga dalam hidup kita, bukan berarti kita tidak bisa khawatir. Bisa. Tapi kita harus tahu, kalau kita dekat sama Tuhan atau dekat sama orang yang kita cintai, saya tanya, Dinda pernah khawatir enggak kumpul bersama-sama Samuel? Kalau sampai khawatir berarti Samuel ada apa-apa. Ketika menghadapi masalah pernah khawatir enggak? Khawatir itu ada, tapi yang memberi kekuatan siapa? Pasangan kita loh. Ya, yakin. Ya, ilustrasi berikutnya paling gampang. Kalau Anda terjadi suatu saat ada di lantai 2, di balkon, kemudian terjadi kebakaran. Atas maaf, Pak Gito, tak pakai ilustrasi. Ayo lompat, tak tampani ini. Iki wong iku terus ojo-ojo waktu mencolot padha mreteli kabeh gitu ibone kan gitu ya. Beda, ada orang yang tinggi besar, ya. Gede kayak Adire gitu. Ayo lompatlah, tak tampani gitu. Percaya enggak orang itu? Pasti ngelompat dia. Kenapa? Dia tahu bahwa yang di bawah itu bisa. Walaupun mungkin Pak Gito juga bisa, saudara. Mungkin saja, jangan lihat tubuh fisiknya kerempeng, saudara. Tetapi namanya tekniknya kan begitu ya, bisa saja. Demikian kita dengan Tuhan. Kalau hubungan itu terjalin terus, kita tidak pernah akan khawatir dengan apa yang kita hadapi. Kita menjadi pelaku firman, akan terus konsisten. Dan yang ketiga, ini saya baru ngomong baru 10 menit berarti ya. Betul Pak? Wih cepet ya. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah ini koneksitas ya. Saya ini sebetulnya tinggal mengulang lagi. Ini kalau ini esensinya. Banyak orang seringkali menafsir, memang ada tafsiran 2. 1, menyembah di dalam roh, karena Allah itu roh, makanya pakai bahasa roh gitu ya. Ada yang nafsir seperti itu. Tapi ada yang berbicara begini, kata roh itu, pneuma itu bisa berarti spirit. Spirit itu bisa berarti apa? Semangat, dorongan. Idenya apa? Kalau orang itu datang menyembah, itu semangatnya apa? Spiritnya apa? Motivasinya apa? Datang ke sini untuk apa? Gitu. Sama ketika Samuel datang ke rumahnya Dinda waktu pertama kali, tujuannya apa? Pasti ada maksudnya ya, betul ya? Iya, tujuannya ada kedekatan. Ya kan, enggak ada ceritanya. Mungkin awalnya cuma minjem buku. Oh, no alasannya ya Sam ya. Iya. Padahal tujuannya supaya bisa deket sama Dinda.
Dekat. Tapi kan kita datang ke Tuhan ini tujuannya apa sekarang ini? Apa motivasimu? Apa motivasi kita? Kita mau datang hanya karena sungkan sama Pak Gembala, atau yang nelpon-nelpon kita, atau yang lain. Saya Pak, kalau bisa pulang dari gereja, ada jawaban. Loh, tidak apa-apa. Tapi ingat, kembali lagi, apakah hanya sekedar itu? Suatu saat kalau kita tidak dijawab-jawab, kecewa kau. Tapi kalau kita datang tujuannya karena saya mau membangun hubungan dengan Tuhan, semakin dekat, semakin erat, karena saya sadar dalam 1 minggu ini, walaupun saya juga berdoa setiap hari di rumah, tetapi tujuannya saya adalah mengucap syukur, bagaimana ada interaksi hubungan dengan Tuhan, kita akan mengalami banyak hal. Dan dasar berikutnya adalah kebenaran. Ini pun kalau membangun hubungan tanpa kebenaran sesuai dengan Alkitab, semuanya sia-sia Bapak Ibu. Gak ada apa-apanya. Semuanya kita ini hanya melakukan kebiasaan. Ada orang berkata liturgi, loh liturgi itu benar, enggak salah. Tapi apa? Hanya sebagai apa? Ya, pemuasan ego kita. Nah ini yang sebetulnya salah. Tujuannya adalah bagaimana kita ini menyenangkan orang. Sekarang saya percaya, Anda harus percaya. Bahkan Anda yang sudah menikah, tujuannya Anda menikah apa? Bahagia loh. Ya betul ya. Apa tujuannya mau buat neraka di rumah gitu? Pasti orang berpikir saya menikah Pak untuk bahagia. Demikian kita datang sama Tuhan. Ketika kita datang menyembah Dia dengan segenap hati kita, Tuhan senang enggak? Senang. Apakah Tuhan akan membiarkan kita bisa merasakan kasih Tuhan? Bisa. Banyak orang seringkali berkata, wah WL lagi, maaf yang Pak WL tadi sama Bu WL ya, gak membawa hadirat Tuhan, gak ngangkat. Ngangkat itu bukan karena WL-nya sama pemain musiknya, bukan karena pengkhotbahnya, tetapi hubunganmu dengan Tuhan kayak apa? Walaupun mungkin Anda di gereja yang sepi-sepi saja, loh kalau orang itu punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dia bisa merasakan. Pernah merasakan yang namanya pacaran? Saya percaya kalau Samuel sama Dinda pacaran ya. Kalau namanya pacaran tuh gak pernah pusing sama tetangga kiri kanan ya. Iya, dunia hanya milik kita berdua, gitu aja toh. Enggak ada. Sama kita dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, semuanya itu nunut saudara. Itu loh yang seharusnya kita lakukan. Enggak pusing mau WL-nya keliru-keliru ya kan. Maaf ya Pak WL, tadi musiknya deng silakan duduk, ini kan kaget kabeh ku. Mari bersama-sama. Tapi tidak apa-apa, tujuannya juga baik. Karena dalam liturgi itu ya kan begitu. Jadi mending kan ada hal yang lebih lagi. Ya, mari kita, maksudnya saya tahu ya kan. Tujuannya mari kita, maksudnya itu ayo menari bagi Tuhan. Mari kita berjoget kan gitu. Dangdutan saudara. Ya kan, ada banyak hal yang terjadi. Tapi sebetulnya itu loh yang harus kita bangun. Kedekatan itu, keintiman berjalan bersama Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan tanpa melihat yang lain. Di sini kita bisa melihat sebetulnya supaya apa? Masing-masing kita mulai, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Apa selama ini hanya biasa-biasa saja? Ingat baik-baik. Tuhan pernah tegur jemaat Efesus. Kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Orang kalau lagi jatuh cinta itu cintanya gimana? Membara, betul ya. Ingatkah Anda ketika Anda pertama kali percaya Yesus, apa yang kau alami? Kau akan terus kepingin ke gereja, betul ya? Kepingin dengar hamba Tuhan bicara. Tuhan bicara apa? Saya ingin datang terus bangun hubungan dengan Tuhan. Itu loh cinta mula-mula. Tuhan ingatkan itu. Makanya selalu saya katakan apa?
Membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti membangun hubungan suami istri. Kalau Anda sudah mulai datang ke gereja hambar, pokoknya mau habis, pokoknya ya time's up. Saya harus closing. Anda harus sadar, berarti ada yang salah dalam hidupmu. Ini kesempatan untuk kita kembali, kita sadar. Bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Kembali cintamu yang mula-mula harus dikobarkan. Kalau itu engkau merasa bahwa kepada Tuhan dingin-dingin saja, berarti ada yang salah. Mari kita datang pada Tuhan.